saya berkuliah di kampus IPPGRI Pontianak. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi tentang menjaga kebersihan, terutama cara mencuci tangan yang baik dan benar. Pada masa pandemi saat ini, kita harus lebih menjaga kebersihan agar terhindar dari virus COVID-19. COVID-19 membuat semua masyarakat untuk menjaga kebersihan, untuk bekerja dari rumah, untuk melakukan segala aktivitas dari rumah, kuliah dari rumah, sekolah pun dari rumah. Menjaga kebersihan adalah salah satu cara agar terhindar atau tidak terkena dampak virus COVID-19. Menjaga kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Kebersihan adalah salah satu tanda keadaan yang higienis. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat, tidak berbau, tidak malu, tidak menyebarkan penyakit, atau menularkan kuman dan penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain. Kebersihan badan meliputi kebersihan diri sendiri, seperti mandi, gosok gigi, mencuci tangan, dan memakai pakaian yang bersih. Kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat awam. Kebersihan tempat tinggal dilakukan dengan cara menyapu, mengepel, mencuci peralatan masak dan peralatan makanan, kebersihan kamar mandi dan toilet, serta membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan lingkungan dimulai dengan menjaga kebersihan halaman dan membersihkan jalan di depan rumah dari sampah. Bila sudah terbiasa menjaga kebersihan, maka jika melihat tempat yang tidak bersih, perlu segera kita bersihkan agar hilang dari pandangan mata. Semakin banyak kotoran yang dibiarkan menumpuk, maka semakin tidak baik untuk dilihat. Yang lebih bahaya lagi, kita akan mendatangkan berbagai penyakit, virus, atau wabah di sekitarnya. Lingkungan akan lebih baik jika semua orang sadar dan bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan, karena hal itu harus ditanamkan sejak dini. Cara menjaga kebersihan diri tersebut harus dijalankan agar penyebaran penyakit corona dapat melambat. Mengingat hingga saat ini, sudah ribuan masyarakat Indonesia yang dinyatakan positif COVID-19. Angka tersebut diprediksi akan terus mengalami kenaikan. Namun, yang menjadi kendala, jumlah tenaga medis serta fasilitas kesehatan yang ada hingga kini masih sangat terbatas. Jika jumlah pasien sampai melebihi kapasitas, maka akan ada banyak orang yang tidak akan bisa mendapatkan perawatan dan akhirnya nyawanya yang menjadi taruhannya. Itulah mengapa penting bagi kita untuk mengendalikan laju penyebaran corona. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Selanjutnya saya akan membahas apa itu mencuci tangan. Cuci tangan adalah proses membuang kotoran dan debu secara mekanis dari kulit kedua belah tangan dengan memakai sabun dan air. Apa sih tujuan dari mencuci tangan tersebut? Tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran dan debu secara mekanis dari permukaan kulit dan mengurangi jumlah mikroorganisme sementara. Kebersihan tangan yang tak memiliki syarat juga berkontribusi menyebabkan penyakit terkait makanan. Mencuci tangan dengan sabun akan membuat bakteri lepas dari tangan. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari mencuci tangan selama kurang lebih 20-40 detik, yaitu
Satu, mencegah risiko tertularnya flu, demam, dan penyakit menular lainnya. Yang kedua, mencegah tertular penyakit serius seperti hepatitis A, meningitis, virus COVID, dan lainnya. Yang ketiga, menurunkan risiko terkena diare dan penyakit pencernaan lainnya sampai 59%. Yang keempat, jika mencuci tangan sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan, 1 juta kematian bisa dicegah setiap tahunnya. Jadi mencuci tangan itu sangat penting sekali untuk kita agar terhindar dari virus dan penyakit yang berbahaya. Yang kedua, waktu untuk mencuci tangan. Mencuci tangan memakai sabun sebaiknya dilakukan sesudah dan sebelum beraktivitas. Berikut ini waktu yang tepat untuk mencuci tangan memakai sabun. Yang pertama, sebelum dan sesudah makan. Pastikan hal ini harus dilakukan karena untuk menghindari terkontaminasinya makanan yang akan kita konsumsi, sekaligus mencegah masuknya kuman ke dalam tubuh kita. Jadi kan biasanya tuh kita sering lupa tuh untuk mencuci tangan sebelum makan. Jadi saat ini pada masa pandemi saat ini kita itu diharuskan menjaga kebersihan, terutama mencuci tangan dan agar terhindar dari virus yang berbahaya. Yang kedua, sebelum dan sesudah menyiapkan bahan makanan. Masalah ini bukan terletak pada bahan makanannya, tetapi kuman-kuman yang menempel pada tangan kita dan kita harus membersihkannya. Jadi sebelum misalnya kita nih mau makan apel gitu ya, tangan kita tuh masih kotor, terus kita memegang apel yang sudah bersih, otomatis kuman akan masuk ke tubuh kita dan bersamaan dengan apel tersebut. Jadi tangan itu harus steril pada saat kita mau makan. Yang ketiga, setelah buang air besar dan buang air kecil. Ketika melakukan buang air besar dan buang air kecil, kuman-kuman dan bakteri akan mudah menempel pada tangan kita. Jadi setiap kita selesai melakukan buang air besar dan air kecil, kita diwajibkan untuk mencuci tangan agar terhindar dari bakteri tersebut. Yang keempat, setelah bersin dan batuk. Sama seperti halnya membuang air besar dan air kecil, ketika bersin dan batuk, itu artinya kita sedang menyemburkan bakteri dan kuman dari mulut dan hidung. Refleks kita pasti menutup mulut dan hidung menggunakan tangan, yang artinya kuman akan menempel pada tangan kita. Jadi kan biasa kita lupa tuh untuk mencuci atau mengelap tangan kita yang habis bersin dan batuk. Terus kita megang makanan, kita megang muka, megang mata, maka bakteri tersebut akan masuk ke tubuh kita secara tidak sengaja. Yang kelima, setelah menyentuh binatang. Bulu binatang merupakan penyumbang bakteri dan kuman yang sangat besar, sehingga kita wajib mencuci tangan setelah memegangnya, terutama binatang yang berbulu tebal. Contohnya kucing. Kucing kan biasa suka main di pasir atau berguling-guling di semen, di halaman. Terus kita memegang ini, kita peluk, kita cium, kita lupa mencuci tangan, terus kita makan. Otomatis kuman yang dibawa dari bulu binatang tersebut menempel pada tangan kita dan masuk kepada tubuh kita. Yang keenam, setelah memegang benda umum. Benda umum memiliki kandungan bakteri dan kuman yang sangat tinggi, sehingga kita wajib membersihkan tangan kita setelah kita memegang benda umum tersebut. Contohnya tuh seperti tiang listrik. Biasanya kita nggak sengaja megang, tiang listrik itu dipegang orang, atau bekas apa, debu-debu menempel, terus kita pegang lagi makanan, kita makan lagi makanan tersebut, otomatis kuman tersebut akan masuk juga ke tubuh kita. Yang ketiga, peralatan dan perlengkapan apa saja sih untuk mencuci tangan dengan benar? Peralatan dan perlengkapan untuk mencuci tangan pakai sabun menurut Dahlan dan Umrah seperti sabun biasa atau antiseptik. Direkomendasikan menggunakan sabun cair. Kalau kita menggunakan sabun batang, otomatis
kuman itu akan menempel pada sabun. Kalau pakai sabun cair kan tidak tersentuh langsung oleh tangan. Yang kedua, wastafel atau air mengalir. Yang ketiga, handuk bersih atau tisu. Yang kelima, teknik mencuci tangan dengan benar. Menurut Samsul Ijal menjelaskan bahwa pada dasarnya air untuk cuci tangan hendaknya air yang mengalir. Penggunaan sabun hendaknya mengenai seluruh tangan dan diperlukan waktu agar kontak kulit dan sabun dapat terjadi. Sekarang saya akan menjelaskan atau mempraktekkan langsung cara mencuci tangan yang baik dan yang benar. Pertama, kita basahi dulu kedua tangan. Kemudian di sini saya menggunakan sabun cair. Pertama di sela-sela jari. Yang kedua di punggung tangan. Yang ketiga, kuku diputar-putar pada telapak tangan. Yang keempat, kuku-kuku jari digosokin seperti ini. Yang kelima, jempol diputar. Dan yang keenam, pergelangan tangan. Jadi semuanya terkena sabun. Kemudian kita bilas. Terus cara menutup kerannya, kalau kita pakai tangan kan otomatis kuman masih nempel, jadi kita menggunakan siku. Paham? Ada yang mau ditanyakan kalau yang belum jelas? Ya. Jadi gini pertanyaannya. Mengapa mencuci tangan menggunakan sabun lebih efektif dibandingkan hanya menggunakan air saja? Karena jika kita hanya menggunakan air saja, tidak membantu dalam mengurangi bahaya dari penyakit. Sedangkan mencuci tangan menggunakan sabun, itu hasilnya akan lebih efektif. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Indonesia menyatakan bahwa mencuci tangan dengan sabun menjadi cara paling efektif untuk mencegah penyakit diare dan infeksi saluran pernapasan akut. Yang keduanya menjadi penyakit utama kematian. Kalau kita hanya menggunakan air saja tanpa menggunakan sabun, itu pastinya rasanya kayak ada yang kurang gitu, kayak masih keset-keset tangannya, kayak masih bau tangannya. Jadi kalau menggunakan sabun itu lebih efektif untuk mengurangi penyakit atau bakteri yang menempel pada tangan kita. Ada di sini saya mau menanyakan, dapatkah hand sanitizer digunakan sebagai pengganti mencuci tangan dengan sabun? Penggunaan hand sanitizer digunakan sebagai pengganti mencuci tangan dengan sabun itu tidak efektif, karena mencuci tangan menggunakan hand sanitizer memanglah praktis, namun tidak bisa menggantikan peran air dan sabun dalam membasmi kuman pada tangan. Kuman di tangan lebih efektif dibasmi dengan hand sanitizer yang beralkohol 60-95%. Namun, meski memiliki kandungan yang bisa membasmi kuman, kita tidak direkomendasikan menggunakan hand sanitizer jika kondisi tangan sangat kotor dan berminyak. Mencuci tangan dengan air dan sabun tetap lebih baik dan diutamakan. Jadi kita bisa menggunakan hand sanitizer saat kondisi tertentu, misalnya saat air dan sabun tidak tersedia, tangan tidak terlalu kotor, atau setelah tangan cuci bersih dengan menggunakan air dan sabun untuk memastikan kuman di tangan benar-benar hilang. Sekian dan terima kasih. Sudah jelas? Sudah.
Selain mencuci tangan, ada beberapa cara menjaga kebersihan diri untuk mencegah penularan virus yang bisa diterapkan pada sehari-hari. Yang pertama, menjaga jarak. Untuk mencegah penularan dari percikan air liur berisi virus COVID-19, maka amat disarankan untuk menjaga jarak atau physical distancing. Physical distancing tidak hanya berarti menghindari kerumunan atau tempat yang ramai seperti mall, konser, pasar, atau sekolah. Namun juga menjaga jarak 2 meter jika terpaksa harus berada di ruangan yang ramai. Hal ini disebabkan percikan air yang berisi virus bisa terbang sejauh kurang lebih 2 meter di udara. Oleh karena itu, sebaiknya tetap berada dan beraktivitas di rumah, kecuali bila ada keperluan yang mendesak. Yang kedua, bersihkan permukaan barang yang sering disentuh. Karena daya tahan virus COVID-19 diperkirakan cukup lama di permukaan benda, dari 4 jam di tembaga hingga 2-3 hari di permukaan plastik. Maka sebaiknya kita rajin membersihkan barang yang sering disentuh seperti handphone, gagang pintu, keyboard laptop dengan disinfektan. Begitu juga untuk mencegah virus yang menempel atau menyebar ke dalam rumah. Jika kita harus beraktivitas keluar rumah, sekembalinya ke rumah sebaiknya langsung melepaskan dan meletakkan sepatu atau sendal di luar rumah dan lepaskan baju yang dipakai, kemudian langsung mandi. Yang ketiga, mencegah menyentuh wajah. Mulut, hidung, dan mata adalah pintu masuk bagi virus. Dan jika kita terus-terusan menyentuhnya secara tidak sadar, maka lebih besar kemungkinan untuk virus masuk ke tubuh kita. Sediakan hand sanitizer di sekitar tempat kita bekerja atau beraktivitas di rumah agar mudah untuk membersihkan tangan sebagai alternatif mencuci tangan. Yang keempat, lakukan etika bersin dan batuk dengan benar. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dengan tisu. Jika tidak ada tisu, maka tutup mulut dengan siku bagian dalam. Jadi kalau misalnya kita lupa nih untuk membawa tisu atau membawa hand sanitizer, terus kita batuk atau bersin, dan kita tuh tidak ada alat untuk mencuci tangan, sebaiknya pada saat kita bersin atau batuk, kita menggunakan siku bagian dalam, yaitu untuk mencegah percikan air liur menyebar dari udara. Yang kelima, pakai masker kalau sedang sakit. Jika sedang flu atau memiliki gejala COVID-19, sebaiknya kita menggunakan masker di dalam ataupun di luar rumah. Hal ini untuk mencegah droplet kita jatuh ke berbagai permukaan. Terima kasih telah memberikan waktunya untuk saya bersosialisasi. Semoga kita semua terhindar dari virus COVID-19 dan kita selalu menjaga kebersihan, terutama mencuci tangan menggunakan sabun, dan selalu bermasker dan menjaga jarak.